Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridho. Saya akan menjelaskan pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis rasio keuangan. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan. Baik, saya Sanadam akan melanjutkan penjelasan dari B. Analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu yang lalu, volume perdagangan, dan indeks harga gabungan. Perubahan harga saham cenderung bergerak pada satu arah tertentu atau tren. Pola tertentu pada masa yang lampau akan terulang kembali pada masa yang akan datang. Analisis teknikal lebih memperhatikan pada apa yang telah terjadi di pasar daripada apa yang seharusnya terjadi. Terima kasih. Perspektif informasi pada kebermanfaatan keputusan. Perkembangan ekonomi yang saat ini sedang terjadi dapat menimbulkan peningkatan berbagai macam jenis bisnis yang ada di dunia ini, khususnya di dunia investasi. Semua orang tentu sudah tidak asing lagi dengan dunia investasi. Investasi pada dasarnya merupakan penanaman sejumlah uang yang dilakukan seseorang dalam sebuah perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Investor adalah sebutan yang diberikan kepada orang yang melakukan investasi. Investor pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu investor yang berorientasi pada investasi jangka pendek dan investor yang berorientasi pada jangka panjang. Teknik-teknik yang digunakan dalam analisis teknikal. Para pengguna analisis teknikal di samping disebut sebagai analis teknikal juga disebut sebagai chartist, karena dalam aktivitasnya mereka merekam data atau membuat grafik chart pergerakan harga saham dan volume perdagangan, di mana dari grafik yang telah dibuat mereka akan mencari pola pergerakan harga saham ataupun pola perdagangan dan mencari celah-celah keuntungan dari pola tersebut. Ada beberapa teknik penggunaan grafik yang biasanya digunakan investor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasinya dalam analisis teknikal, yaitu 1. The Dow Theory. Pertama kali dikemukakan oleh Charles H. Dow sehingga disebut dengan The Dow Theory pada tahun 1800-an. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar
pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. 2. Chart pola pergerakan harga saham. Teknik lain untuk mengambil pola pergerakan harga saham adalah dengan menyusun grafik chart dan pergerakan harga saham secara individual selama waktu tertentu. 3. Rata-rata pergerakan. Teknik rata-rata pergerakan atau moving average adalah salah satu teknik yang dipakai dalam analisis teknikal untuk mendeteksi dan menganalisis pergerakan harga saham, baik saham individual maupun seluruh saham di pasar modal. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besaran tingkat pergerakan tersebut. Kesimpulan, analisis teknikal mengambil pendekatan yang sama sekali tidak berbeda. Ia tidak peduli sedikit tentang atau nilai dari sebuah perusahaan atau komoditasnya, tetapi hanya tertarik pada pergerakan harga di pasar. Berbeda halnya dengan analisis fundamental yang melibatkan analisis karakteristiknya perusahaan dalam rangka untuk memperkirakan nilai suatu perusahaan. Asumsi-asumsi ini dalam analisis teknikalnya, yang pertama itu nilai pasar barang dan jasa yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Kedua, interaksi permintaan yang ditawarkan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Ketiga, harga-harga yang secara individual dan nilai pasar secara relatif panjang. Keempat, perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran.